habis tahun ini. Nggak ada kayaknya. Ini lagi rekognisi. Kita Ini sih. pengawas suruh di balik balik guru penggerak. Nah, sudah direkam Pak Irsal, mulai Pak Irsal. Oke. Ya. Saya sebagai coachnya mulai ya. Iya. Saya coachnya ya. Iya. Iya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ibu Nurdiana. Lama sekali saya nunggu Ibu untuk bertemu. Ya, janji saya beberapa hari yang lalu ingin bertemu dengan Ibu. Dan alhamdulillah hari ini bisa. Apa kabar Ibu Nur? Ya, terima kasih Pak Irsal. Alhamdulillah hari ini sehat dan mohon maaf kalau waktu kita sedikit tertunda karena banyaknya kegiatan, dan alhamdulillah kita hari ini berjumpa. Bagaimana perkembangan sekolah? Alhamdulillah sekolah baik, tapi saya ada sedikit permasalahan. Ya. Itu di kedisiplinan guru ya, yang saya amati beberapa minggu terakhir ini terjadi penurunan ya kedisiplinan ya. Itulah saya ingin bertemu dengan Ibu, ingin berbicara, berbagi ya. Kira-kira Ibu punya kesempatan, punya waktu untuk saya. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa bertukar pikiran ya tentang apa yang Bapak sampaikan tadi tentang kedisiplinan guru. Memangnya dalam beberapa pengamatan Bapak bagaimana dengan gurunya? 2 minggu terakhir ini guru-guru saya ya, itu banyak yang kehadirannya itu terlambat datang ya, kemudian masuk ke dalam kelas itu terlambat ya. Itu yang membuat saya pusing Bu ya. Pusing ya Pak kalau ada teman seperti ini. Terus ketika mereka terlambat, bagaimana Bapak bersikap? Ya, pertama ya saya ingatkan kembali dengan tata tertib dan kesepakatan kita di awal tahun pelajaran ya, bahwa kedisiplinan itu adalah faktor utama di sekolahan yang kita pimpin itu ya. Ini selain itu apalagi yang Bapak berikan kepada mereka? Ya, melakukan pembinaan lah Bu ya, pembinaan, kemudian saya panggil secara person, kemudian saya nasihati, tapi belum menunjukkan perkembangan yang signifikan ya. Jadi apa yang sudah saya lakukan. Dari pembinaan yang Bapak berikan, apa yang ditemukan Pak? Dari mereka mungkin beralasan apa gitu? Ya dari beberapa orang yang saya lakukan pembinaan, terutama alasannya itu sangat sederhana sekali ya. Masalah transportasi ya, macet ya terutama, sehingga saya tidak bisa kalau sudah menyampaikan seperti itu ya, macet bagaimana saya harus mengatasinya, itu yang menjadi masalah saya. Gitu ya Pak ya. Mana lagi nih Pak? Saya sudah ajukan alternatif untuk berangkat lebih pagi dari macet misalnya. Ya. Tapi itu pun belum ada perubahan dari guru. Ya. Kalau saya lihat ya tadi Bapak
sudah memberikan pembinaan itu Pak ya? Ya Bu, betul. Tapi permasalahannya itu justru masalah transportasi yang melibatkan lingkungan kita ya. Ya, betul Bu. Bagaimana kelanjutan dari ini yang dilakukan Bapak? Karena apa, permasalahannya kan sudah jelas ke apa pengaruh dari lingkungan gitu. Ada yang sudah Bapak sampaikan kepada guru? Ya, tadi saya sampaikan juga dalam pembinaan itu alternatif-alternatif yang bisa mengatasi masalah kedisiplinan yang disebabkan dari faktor eksternal sebenarnya, bukan karena guru itu malas guru, tidak. Guru sudah berusaha ya untuk berangkat lebih awal, tapi memang di jalan itu yang muncul seperti itu. Saya sudah sampaikan ke mereka, coba berangkat lebih awal atau menghindari lalu lintas yang padat ya, melalui jalan-jalan yang tidak terlalu padat kendaraannya. Itu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh guru ya, hanya sehari 2 hari, kemudian besoknya ngulang lagi ya. Ini permasalahan yang membuat kita pusing sebenarnya di sekolah ya. Jadi berulang seperti itu terus. Solusi yang kita sampaikan sudah kita berikan ya. Jadi kalau ini berarti pembinaan atau nasihat sudah dilakukan, kemudian solusi sudah diberikan ya. Dari sini tentunya mungkin ada yang diharapkan oleh guru. Itu kira-kira ada gambaran tidak ketika Bapak memberikan pembinaan atau bercakap-cakap dengan guru? Ya, gambaran saya mereka akan pulih kembali seperti sedia kala. Dulunya mereka ini disiplin ya. Karena akhir-akhir 2 minggu ini saja yang menyebabkan kondisi ini memburuk. Ya. Sehingga ini yang membuat pihak sekolah ya perlu mengingatkan ya mereka untuk kembali ke sikap semula ya. Di awalnya mereka bagus disiplin ya, tapi di akhir-akhir ini karena ada permasalahan seperti itu, dan ini bukan kita juga sudah mengingatkan pihak sekolahan dengan solusi-solusi yang ada ya. Jadi kalau pada dasarnya mereka itu disiplin, sebenarnya ini bukan suatu Ya Bu, saya sudah berusaha untuk itu ya. Mungkin dengan perbincangan ini saya bercurah pendapat dengan Ibu ya, kita berdiskusi untuk hal-hal ini ya. Masalah ini yang memang sangat krusial bagi kami di sekolah ya. Rencana selanjutnya program apa yang
menurut Bapak bisa dilakukan untuk peningkatan ini yang bisa sama-sama kita lakukan? Ya, saya masih melunak ya dengan melakukan pembinaan, ya melakukan arahan. Terakhir kalau memang tidak bisa solusi itu membuat mereka kembali ke perform awal, ya, ya. Saya juga berusaha menghindari SP ya Bu, menghindari SP surat peringatan yang mengakibatkan kredibilitas mereka ya. itu turun, ya. Ya mungkin langkah terakhir saya kalau memang tidak ada perubahan, saya akan turunkan SP bagi mereka yang tentunya ini kan berdampak pada kinerja mereka nantinya. Ya. Jadi saya berusaha menghindari itu. Baik Pak Irsal, dari apa yang sudah kita bahas hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil untuk kita lakukan bersama-sama untuk selanjutnya? Ya, sementara saya masih memberi waktu mereka ya dalam 1 minggu ini, ya dengan pendekatan persuasif, dengan pendekatan kekeluargaan. Andai mereka tetap seperti ini, maka dengan sangat terpaksa mungkin terakhir saya akan menurunkan SP terhadap kawan-kawan ini. Tapi itu langkah terakhir yang saya ambil. Mungkin itu Bu yang kesimpulan yang bisa saya ambil untuk memperbaiki ini. Ya. Tidak ada jalan lain ya. Kalau memang tidak bisa, ya terpaksa memberikan peringatan tertulis. Ya. Baik Pak Irsal, mungkin itu apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Berarti Bapak sudah bisa mengambil kesimpulan dalam seminggu masih bisa memberikan tenggang waktu untuk mereka berubah. Semoga saja apa yang Bapak programkan dengan memberikan seminggu waktu senggang ini akan menjadi suatu langkah yang dapat mengembalikan mereka menjadi disiplin kembali. Mungkin sampai di sini Pak ya pertemuan kita hari ini, dengan doa bersama semoga Bapak senantiasa diberikan kesabaran ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali, luar biasa Pak Irsal dengan Pak Nurdiani dalam kegiatan coachingnya. Alur tirtanya sudah nampak sekali dari mulai tujuannya, yaitu ingin mendisiplinkan guru, tujuannya tadi tampak. Terus identifikasi masalahnya juga sudah jelas, karena adanya guru yang belum disiplin. Terus aksi nyatanya juga sudah dilakukan oleh coachingnya. Jadi tadi coach telah melakukan pembinaan kepada guru dalam aksi nyata, dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya juga sudah nampak. Jadi di dalam praktek coach yang dilakukan Pak Irsal dengan Bu Nurdiani, saya amati sudah masuk semua unsur tirtanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, aplaus untuk Pak Irsal dan Ibu Nurdiani. Semangat, bravo, luar biasa. Oke. Baik, untuk selanjutnya ya, saya jadi pengamat dulu. Biar berdebarnya berhenti dulu turun. Saya coach ya. Saya coachnya Pak Irsal. Iya, gemeter Pak saya. Ini sebagai kepala sekolah ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Muji. Selamat siang Bapak. Waduh, kami tunggu-tunggu Bapak ini
bisa bertemu Bapak. Kami ingin menyampaikan keluhan kami. Kebetulan ini sudah di bulan Agustus, Bapak. Guru-guru kami sampai sekarang belum satu pun yang mengumpulkan administrasi pembelajaran, baik itu prota, proses maupun modul ajar, Bapak. Padahal kami sudah menyelenggarakan IHT untuk para guru, sudah kami panggil narasumber dari fasilitator, namun sampai sekarang para guru belum satu pun yang mengumpulkan administrasi pembelajaran. Sementara sekolah kita mau jadi sasaran akreditasi, Bapak. Iya, ternyata pusing jadi kepala sekolah ya. Iya, betul. Jadi bahan administrasi, Bu. Jadi pertemuan kita hari ini bicarakan kepusingan Bapak tentang administrasi guru. Itu, iya. Sekarang kalau saya tanya keberhasilan Bapak itu apa? Ya, bukti bahwa keberhasilan Bapak ya menghadapi masalah ini. Ya. Ukuran keberhasilannya. Kami merasa berhasil apabila para guru telah mengumpulkan semua administrasi dan melaksanakannya administrasi pembelajaran sesuai dengan SOP yang mereka lakukan sebagai seorang guru, Bapak. Ya, lengkap ya Pak ya. Iya. Ada target yang Bapak ingin target keberhasilan itu yang bisa Bapak canangkan untuk guru kira-kira berapa bulan Pak? Ya. Sehingga pusing Bapak itu sudah mulai berkurang misalnya. Ya, kami punya target apabila guru kita 100% semuanya memiliki administrasi pembelajaran, Bapak. Di target kami 100%. 100% memiliki administrasi pelajaran. Prioritas pertama ini apa Pak kira-kira? Yang menjadi prioritas Bapak dari 100% itu? Nah, prioritas yang pertama guru memahami tentang pentingnya administrasi pembelajaran. Kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang melihat kondisi ini? Kesempatan yang kami berikan kepada para guru, ya kami telah memberikan pelatihan melalui workshop untuk penyusunan administrasi pembelajaran. Kalau saya boleh menyampaikan ke Pak Muji, kira-kira Bapak kalau saya berikan skala dari 1 sampai 10, kesempatan ini Bapak berada pada skala berapa? Oh, kami baru berada di skala 7, Bapak. Apa kekuatan Bapak untuk bisa menghasilkan target yang Bapak inginkan itu? Kekuatannya yang pertama kami memiliki dana untuk melakukan pelatihan. Yang kedua, kekuatannya kami bisa menghadirkan narasumber yang kompeten. Yang ketiga, kekuatan yang kami miliki bahwa semua guru yang ngajar di kami adalah seorang guru yang sudah tersertifikasi. Alhamdulillah, berarti sebenarnya luar biasa sekolah Bapak. Apa yang menjadi hambatannya Pak selama ini sehingga ada keterlambatan dari pemenuhan administrasi? Nah, yang menjadi keterlambatan ini rupanya sekolah ini sudah menjadi tradisi, Bapak. Karena saya bertugas di sekolah ini kan baru 1 bulan ini, 3 bulan dari tahun ajaran baru. Nampaknya dari yang sebelum-sebelumnya para guru tidak begitu diwajibkan untuk memiliki administrasi pembelajaran. Jadi sehingga dijadikan seperti tradisi pembiasaan gitu, Pak. Itu ya. Solusi apa yang sudah Bapak ingin capai di sini? Ya. Dari melihat kondisi ini. Ya, ini makanya kami secara kemarin baru saja para wakil sudah kami kumpulkan untuk mengubah paradigma tersebut.
Yang kedua, para ketua program-program keahlian juga sudah kami kumpulkan untuk membahas permasalahan tersebut, dan dalam waktu dekat ini rencana kami juga akan memanggil para guru, terutama guru normatif dan guru abatif. Kira-kira ada enggak perlakuan berbeda untuk mencapai hasil yang seperti Pak Muji sampaikan tadi dengan solusi yang sudah disampaikan tadi? Dari hasil yang dicapai selama ini, mereka yang kami adakan pendekatan secara persuasif, nah mereka sudah melakukan berbuat meskipun belum selesai. Jadi mereka sudah berbuat dalam tahap proses, tapi yang saya sayangkan sekarang kan sudah di akhir bulan Agustus, namun mereka belum juga selesai. Artinya mereka ini dalam mengajar di awal tadi tidak mempunyai persiapan yang matang. Oke, ya. Masalah persiapan yang matang tadi ya, menjelang akhir sudah berjalannya pembelajaran, administrasi belum ada, perlu. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, Pak? Saya yakin tempat Bapak itu kalau masalah keuangan jangan ditanyakan lagi. Sudah 3 miliar sudah disiapkan untuk ini. Ya. Apa yang perlu disiapkan selain itu? Makanya kami berharap kepada Bapak selaku pengawas untuk memberikan juga motivasi kepada para guru tentang pentingnya administrasi pembelajaran. Karena kalau pelatihan mereka sebenarnya masalah kemampuan itu tidak ada hambatan. Mereka mampu, hanya mereka kurang mau. Nah, mampu tapi masih belum ada kesadaran mau. Nah, oleh karena itu, di samping saya sebagai kepala sekolah telah melakukan dorongan, pembinaan, kami juga berharap juga Bapak sebagai pengawas untuk memberikan motivasi, dorongan kepada para guru-guru kami. Artinya perlu motivasi ya Pak? Betul Bapak. Guru-gurunya. Nah, komitmen Bapak terhadap rencana ini gimana Pak? Kami dalam waktu dekat ini kami akan memberikan reward kepada para guru. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, mereka yang mengumpulkan di bawah tanggal 10 September ini kami berikan reward atau kita berikan hadiah kepada mereka. Tentu saja hadiahnya untuk kemudahan-kemudahan dalam mereka untuk kenaikan pangkat. Di samping itu juga ada reward melalui dana tatis yang disiapkan oleh sekolah. Dana tatis itu merupakan dana dari hasil unit usaha di SMK kita, Bapak. Siapa yang bantu Bapak untuk menjaga komitmen ini? Yang membantu kita tentu saja para wakil, Pak. Para wakil, baik itu wakil bidang kurikulum maupun di wakil bidang sarana dan prasarana. Baik Pak Muji, ya kelihatannya sudah ada titik-titik terang yang Bapak sendiri lakukan itu. Kira-kira apa kesimpulan dari hasil coaching kita hari ini, Pak? Ya, kesimpulannya hari coaching kita hari ini untuk ke depan agar para guru diberikan motivasi lebih lanjut serta diberikan reward agar mereka memiliki kesadaran di dalam mengumpulkan administrasi pembelajaran, karena administrasi pembelajaran itu merupakan tanggung jawab dari para guru, bukan mereka merasa terpaksa atau merasa terbebani administrasi, namun administrasi itu merupakan tanggung jawab yang melekat sebagai seorang guru. Alhamdulillah, berarti ada sesuatu yang bisa dikerjakan ke depannya setelah kita melaksanakan pertemuan coaching hari ini. Terima kasih Pak Mujiono
ya Baik. pertemuan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sip. Ya. Pak Mujiono, Terakhir. alhamdulillah melalui nanti dulu Pak mau apa tadi secara pribadi ini saya menambah wawasan karena saya sendiri secara langsung sebenarnya belum pernah. Saya benar-benar belajar. Saya lihat tadi memang begitu ya, ada apa quotes-nya tadi, setapak demi setapak membawa kucinya untuk memberikan apa sebenarnya kelebihan yang dimilikinya, sehingga pada akhirnya ternyata si kuci ini sudah punya langkah gitu kan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, terima kasih Pak, itu pendapat saya. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu Nurdiani. Tinggal saya jadi pengamat ya. Masih belum ada warning dari Bu Wiwi. Enggak, sampai 15, masih ada waktu 13 menit. Nah, 13 menit cukup untuk Pak Satu kali Muji lagi dengan Bu Nur. Iya. Pak Muji jadi coach, Bu Nur jadi kucinya. kucinya, siap. Iya, assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak. Iya, apa kabar? Ya. Alhamdulillah sehat kami Bu Nur. Bu Nur sendiri gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih kehadirannya hari ini. Iya. Semoga bisa memberi untuk beberapa masalah ini Pak sebenarnya. Oh, Ibu ada temanya apa masalah Ibu ini? Saya ini yang sebenarnya punya apa ya, keinginan semua guru saya itu di Kombel gitu Pak. Tapi ternyata apa Kombelnya tidak berjalan seperti sekolah lain gitu, pasif gitu, nggak ada aktivitas. Sehingga rasanya kalau melihat sekolah lain gurunya sibuk belajar ini itu gitu, jadi ada rasa gimana gitu Pak, melihat guru-guru kita yang kurang bersemangat. Apa yang menyebabkan guru kita kurang semangat, Ibu? Kalau menurut pengamatan kami, gimana ya, sebagian besar itu mereka dari 14 guru itu masih ada 5 guru yang katakanlah gaptek gitu. Sementara yang lain ya usianya memang masih muda ya, dan mereka ini ya. Ada 5 guru yang gaptek. Terus apa yang telah Ibu lakukan terhadap 5 guru tadi? Untuk 5 guru ini sebenarnya langkah saya di awal tahun kemarin untuk kelas paralel itu Pak ya. Saya pasangkan Pak antara yang gaptek dengan yang apa sudah lincah gitu ya. Itu misalnya kelas 1 nih. Kelas 1 itu kan ada B ya. Jadi kelas 1 yang pertama ini gurunya sudah paham apa TIK-nya, dan yang satunya guru yang gaptek gitu. Sampai kelas berapa itu ada 5 kelas yang saya pasangkan seperti itu Pak. Oh gitu. Terus target Ibu sendiri gimana? Kira-kira target Ibu terhadap guru untuk Kombel itu berapa yang diinginkan oleh Ibu sebagai kepala sekolah? Saya harap dari semua guru ini bisa ikut aktif. Ada yang apa namanya itu merasa tidak
mampu gitu untuk mengikuti kegiatan. Karena sudah waktunya sekarang ini kan semua guru belajar secara mandiri, karena pemerintah kan sekarang tidak terlalu memberikan pelatihan-pelatihan khusus gitu kan, jadi kita tidak bisa menunggu. Maka melalui Kombel itu saya berharap mereka bisa mengembangkan diri. Itu. Terus action apa yang sudah Ibu lakukan terhadap guru yang masih gaptek tadi sehingga belum bisa mengikuti kegiatan Kombel? Kegiatan Kombelnya ini kan mereka sering melakukan belajar bersama di PMM itu, jadi menggunakan aplikasi gitu kan. Jadi saya sebenarnya sudah memberikan waktu-waktu tertentu di mana mereka bisa menggunakan fasilitas sekolah untuk melakukan kegiatan bersama. Misalnya untuk kelas ini fase A gitu kan, mereka bisa bersama-sama menyelesaikan tugas di PMM itu kan melalui dengan menggunakan fasilitas sekolah berupa Chromebook. Kebetulan di sekolah kita sudah ada Chromebook gitu Pak. Nah nanti pada waktu yang lain mungkin di hari apa gitu kan, kemudian hari lainnya fase B dan fase C-nya juga begitu sudah kita siapkan itu. Tapi ya gimana ya, untuk memotivasi mereka ini masih lumayan berat gitu Pak. Oke. Jadi untuk memotivasi para guru, apa kekuatan dan kelemahan yang ada di diri Ibu? Dalam upaya untuk memotivasi para guru, apa kekuatan dan kelemahan? Kekuatannya ya saya itu sebenarnya sudah memberikan contoh gitu kan, bahwa walaupun usia kita sudah cukup ini ya, banyak yang itu usianya sudah di antara 50-an sama seperti kita gitu kan, di atas 50. Tapi saya selalu menunjukkan contoh bahwa belajar menggunakan aplikasi, menggunakan TIK itu bukan hal yang sulit gitu kan. Dan saya kadang-kadang juga mencoba di hadapan mereka itu memberikan materi ketika rapat atau apa, itu menggunakan laptop, menggunakan itu maksudnya ya memberikan motivasi kepada mereka bahwa untuk belajar yang seperti ini tidak harus minder manusia gitu. Kemudian kalau kelemahannya ya gimana ya, saya itu kurang bisa secara finansial bagaimana Ibu untuk mendukung kegiatan tersebut? Apakah sekolah menganggarkan dalam ARKAS untuk mendorong guru-guru yang itu ada, kita anggarkan untuk setiap pertemuan-pertemuan itu kan Kombelnya punya jadwal nih, secara di awal tahun ajaran kemarin sebenarnya mereka sudah punya program, cuman programnya ini tidak berjalan. Lalu kalau dari sekolah ya ada gitu kan, kemudian juga ada anggaran yang kita berikan ketika mereka memang perlu mendatangkan narasumber gitu. Kalau dari sarana prasarana sendiri? Sarana prasarana lumayan Pak. Kemarin dapat bantuan Chromebook itu ada 15. Jadi saya pikir kalau untuk
Kombel kan ya lumayan cukup lah itu kalaupun mereka tidak memiliki komputer sendiri, laptop sendiri kan. Kemudian wifi sekolah aktif dan lumayan untuk sebanyak itu aktivitas bisa. Kemudian listrik juga cukup memadai, tidak pernah sampai apa namanya turun ampere atau apa istilahnya kalau listrik itu untuk melakukan kegiatan bersama. Oke, berarti kalau Ibu gambarkan dalam skala rentang 0 sampai 10, kira-kira Ibu ada di skala berapa? Untuk kemampuan memotivasi ya Pak? Iya, atau betul. Yang mana itu? Iya. Iya, untuk memotivasi guru. Kalau itu mungkin saya masih berada di posisi 6, Pak. Karena gimana ya, saya merasa lemah untuk melakukan memberikan pembinaan secara lisan itu. Baik, Ibu. Ada enggak planning Ibu, tadi kan permasalahannya tadi di dalam kompel karena guru yang 5 orang gaptek gitu, untuk menghadirkan narasumber dari luar untuk memberikan pelatihan para guru gitu. Itu sebenarnya ada di dalam salah satu program anggaran kita. Mungkin saya sendiri yang kurang dalam pelaksanaannya itu terlalu menunggu mungkin ya. Saya menunggu mereka dari Kombel ini yang meminta. Tapi mungkin ya kalau seandainya saya yang menginstruksikan gitu ya, membuat jadwal itu dari sayanya, mungkin itu bisa memberikan jalan ya. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan dengan pertemuan sore pada malam hari ini, mungkin Ibu bisa menyimpulkan kira-kira apa kesimpulan daripada kegiatan coach kita pada malam hari ini, Ibu? Ya, terima kasih Pak. Dari arahan Bapak tadi, saya merasa bahwa saya harus juga ikut bertindak secara langsung gitu dalam kegiatan. Jadi tidak menunggu dari mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal, tapi dari saya sendiri harus aktif gitu. Misalnya tadi sudah dianggarkan dalam anggaran sekolah tentang pelatihan, mungkin dari sayanya yang mengusulkan kepada Kombelnya untuk melakukan kegiatan itu, sehingga guru-guru yang gaptek ini dapat disegerakan untuk bisa mengikuti perkembangan dunia pendidikan sekarang. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ke depan lancar dan Ibu telah bisa untuk memotivasi para guru yang masih gaptek sehingga Kombelnya lancar. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan kita, Bu Nur dengan Pak Uji, ya alurnya sudah dapat, tujuan ada tadi, identifikasi permasalahan sudah disampaikan, ya. Pak Uji juga sudah mencoba untuk memancing apa sih masalahnya, ya. Sudah disampaikan untuk rencana aksi, ya. Itu ada, tapi mungkin belum setajam ya seperti yang diharapkan. Kemudian tanggung jawab ya ada, dan kesimpulan yang diambil itu ada. Pada prinsipnya tirtanya jalan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Alhamdulillah. Kelihatannya kita harus kembali ke main room. Ya, oke. Nah, kita kembali ke main room. Ya.